Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Operasi Patuh Jaya berlangsung mulai Senin 14 Juli 2025. Pemberlakuan Operasi Patuh Jaya diawali dengan kegiatan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya pada pagi tadi. Upaya penindakan terhadap sebuah mobil pick-up ugal-ugalan oleh petugas patroli jalan raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di ruas tol dalam kota. Polresta Banyuwangi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, instansi terkait, serta masyarakat menggelar salat gaib untuk mendoakan para korban tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya. Di informasi pertama pemirsa, Polresta Banyuwangi bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait serta masyarakat menggelar salat gaib untuk mendoakan para korban tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya. Kegiatan sholat gaib mendoakan para korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya bertempat di kantong parkir Bulusan Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaksanaan sholat gaib sebagai imam adalah Sunandi, Ketua Tanfizia PCNU Banyuwangi. Setelah sholat asar dilaksanakan, dilanjutkan dengan salat gaib dan pembacaan tahlil serta kalimah thoyyibah. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra hadir langsung didampingi oleh Wakapolresta AKBP Teguh Priyowasono bersama jajaran Forkopimda, pejabat utama Polresta Banyuwangi, Kapolsek Banyuwangi, dinas terkait, keluarga korban dan masyarakat. Sholat gaib tersebut digelar sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para korban KMP Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini masih terus dalam proses pencarian dan evakuasi oleh tim gabungan. Kapolresta Banyuwangi menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata solidaritas, empati, dan dukungan moral dari keluarga besar Polresta Banyuwangi kepada para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Dari Humas Polresta Banyuwangi, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan untuk mengetahui bagaimana Polresta Banyuwangi bersama unsur Forkopimda, instansi terkait, serta masyarakat menggelar salat gaib untuk mendoakan para korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Saat ini kita telah terhubung bersama Wakapolresta Banyuwangi, AKBP Teguh Priyono Wasono. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, waalaikumsalam. Dapat dijelaskan Pak, gelaran salat gaib untuk mendoakan para korban tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya ini Pak? Baik, jadi perlu kami sampaikan tentunya kami atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polresta Banyuwangi, tentunya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap tragedi kapal tenggelam ini, dan tentunya kami kemarin pada hari Jumat ini beserta stakeholder terkait, pemerintah daerah dan instansi yang lain, unsur yang melaksanakan evakuasi, melaksanakan kegiatan sholat gaib berjamaah, kemudian juga berdoa bersama. Ini dalam rangka tentunya mendoakan agar para korban ini nantinya masih ada yang selamat tentunya, harapannya. Kemudian bagi yang meninggal ini semoga diterima di sisi yang terbaik oleh Allah SWT dan tentunya amal ibadahnya diterima di sisinya. Demikian. Baik Bapak, selain salat gaib dan juga ada pembacaan tahlil yang dilakukan dipimpin oleh tokoh NU Pak.
Ya, jadi kemarin pada hari Jumat itu kita laksanakan sholat gaib, kemudian doa bersama ini kita laksanakan beserta pemerintah daerah, kemudian instansi terkait, terdiri dari BPBD, kemudian Basarnas, rekan-rekan dari TNI, baik itu TNI AL, kemudian TNI AD, dan unsur pengamanan yang lain, termasuk juga masyarakat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan para keluarga korban yang masih belum ditemukan. Ini kita melaksanakan kegiatan sholat gaib dan doa bersama. Tentunya selain mendoakan korban, kami juga mendoakan agar pelaksanaan evakuasi, kemudian pencarian, baik itu korban yang harapannya masih ada yang selamat dan korban yang meninggal, termasuk juga pencarian posisi kapal. Ini tentunya bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga bisa segera ditemukan dan dilakukan upaya-upaya untuk evakuasi selanjutnya. Demikian, Pak. Baik Pak, adakah doa lintas agama untuk mendoakan korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya ini Pak? Ya, jadi kemarin juga kita laksanakan doa bersama lintas agama. Ini dipimpin oleh Ketua FKUB dari Kabupaten Banyuwangi. Sekali lagi ini agar supaya mendukung pelaksanaan evakuasi, pencarian korban dan kapal, sehingga nanti harapannya bisa berjalan dengan sukses dan segera menemukan posisi kapal, termasuk juga korban, baik itu yang diharapkan masih bisa selamat dan kemungkinan yang sudah meninggal. Demikian. Baik Pak, kegiatan religius ini juga merupakan dukungan moral dari keluarga besar Polresta Banyuwangi kepada keluarga dan korban penumpang KMP Tunu Pratama Jaya, Pak. Ya, jadi tentunya doa bersama ini juga merupakan dukungan moral kepada para keluarga korban. Ini agar supaya mereka tentunya menerima tragedi ini, bencana ini, cobaan ini dengan ikhlas, kemudian tentunya bersabar dan tetap ikut mendoakan agar supaya petugas-petugas di lapangan ini yang berupaya untuk mencari ini diberikan kelancaran dan kemudahan, kemudian juga tentunya kekuatan dan semangat ya, tanpa henti, tanpa patah semangat untuk berupaya mencari korban dan posisi kapal yang karam di laut atau Selat Bali. Baik Bapak, dapat sampaikan pesan kepada masyarakat dan nelayan khususnya di sekitar tenggelamnya penumpang KMP Tunu Pratama Jaya untuk segera melapor jika terlihat jenazah yang ada di laut, Pak. Ya, jadi perlu kami sampaikan juga bahwasanya proses pencarian ini melibatkan stakeholder terkait, termasuk juga kita menghimbau kepada masyarakat nelayan di pesisir pantai di wilayah Banyuwangi khususnya untuk ikut membantu proses pencarian ini, dan kita himbau manakala pada saat berlayar ataupun mencari ikan, rekan-rekan atau saudara-saudara nelayan ini manakala nanti menemukan apakah itu jenazah ataupun barang-barang terkait dengan tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini, bisa menyampaikan langsung pada pihak-pihak terkait, apakah itu kepolisian, kemudian Basarnas, BPBD, ataupun rekan-rekan dari TNI. Jadi harapannya mereka juga ikut membantu proses pencarian ini dan bisa berkomunikasi, berkolaborasi dengan pihak terkait. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyono telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Baik, terima kasih kembali. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Ya pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya. Upaya penindakan terhadap sebuah mobil pick-up ugal-ugalan oleh petugas patroli jalan raya Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya di ruas tol dalam kota Sabtu dini hari pada
diwarnai aksi kejar-kejaran. Mobil yang mengangkut muatan melebihi kapasitas termasuk 2 motor trail bodong itu bahkan sempat menabrak mobil petugas dan sejumlah lapak pedagang hingga akhirnya berhasil ditangkap di Jalan Sultan Iskandar Muda. Aksi kejar-kejaran antara petugas patroli jalan raya di Telantas Polda Metro Jaya dengan sebuah mobil pick-up terjadi di ruas tol dalam kota Tebet Sabtu dini hari. Mobil tersebut awalnya hanya akan diberikan teguran ringan oleh 2 petugas, yakni Bribka Rudi dan Bribtu Erwin, karena membawa muatan melebihi kapasitas dan berkendara ugal-ugalan. Namun upaya petugas justru membuat sopir pick-up nekat menambah kecepatan dengan kabur keluar di gerbang tol Polda dan mengarah ke Jalan Tentara Pelajar. Petugas bahkan sempat menadang mobil tersebut saat melintas di depan gedung DPR RI namun ditabrak. Saat aksi kejar-kejaran di Pasar Kebayoran Lama, mobil tersebut bahkan sempat menabrak sejumlah lapak pedagang sayuran hingga membuat para pedagang dan pembeli panik berlarian. Mobil baru berhasil diamankan saat melintas di Jalan Sultan Iskandar Muda karena terjebak di jalur bus Transjakarta yang dilewatinya dengan melawan arah. Dari hasil pemeriksaan, mobil yang over kapasitas itu ternyata sengaja membawa kabur karena membawa muatan 2 unit sepeda motor trail bodong, di mana salah satunya hanya dilengkapi oleh STNK palsu. Tadi pagi sekitar pukul 3 dini hari, petugas kami Bribka Rudi dan Bribtu Fadli yang saya tutup sedang melaksanakan penjagaan di gerbang tol Tebet 1, kemudian menemukan kendaraan carry membawa muatan yang sangat berlebih sampai ke atas, dan tentunya ini sangat berbahaya sekali dan berpotensi sekali untuk menyebabkan kecelakaan lintas. Kemudian setelah itu petugas kami melaksanakan pengejaran dengan maksud untuk memberikan himbauan simpatik agar memperhatikan kendaraan yang overloading dengan sangat tinggi. Namun saat sedang diberhentikan, ternyata supir yang membawa kendaraan tersebut langsung melaju dengan cepat dan bergerak secara ugal-ugalan ke kanan dan ke kiri. Kemudian petugas kami tetap memberikan himbauan, lalu keluar dari Polda. Kemudian pada saat di depan gedung DPR MPR, ternyata mobil yang dikendarai petugas kami justru ditabrak oleh pengemudi tersebut. Oleh sebab itu makin memunculkan kecurigaan bahwa ada yang tidak beres dengan kendaraan tersebut. Lalu kendaraan tersebut memasuki Jalan Tentara Pelajar dan memasuki Jalan Pasar Kebayoran Lama, dan di sana juga menabrak beberapa lapak-lapak pedagang. Kemudian melanjutkan sampai dengan underpass Gandaria dan memasuki Jalan Iskandar Muda. Pada saat di Jalan Iskandar Muda, pengemudi ternyata mengambil jalur yang lawan arah dan memasuki busway, dan setelah itu baru bisa dihentikan. Pada saat dihentikan dan dilakukan pemeriksaan awal, ternyata ditemukan 2 kendaraan sepeda motor bodong, yang satu menggunakan STNK palsu, yang satunya tanpa surat-surat sama sekali. Setelah itu terhadap kendaraan tersebut dibawa ke Polda, dan kemudian kendaraan tersebut, baik kendaraan yang membawa barang-barang yang overloading dan sepeda motor diserahkan ke Krimum untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan, sopir beserta kenek dan pengendara pick-up selanjutnya diserahkan petugas ke Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.
Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, ratusan peserta dari berbagai kalangan dan berbagai daerah yang ada di Sulawesi Tengah hingga dari Kendari, Sulawesi Tenggara antusias memadati Tanggul Kolonodale, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara sejak subuh untuk mengikuti Bayangkara Morut Fun Run 7,9K yang digelar pada Sabtu kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang diselenggarakan oleh Polres Morowali Utara. Event ini dibuka secara resmi oleh Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Koumeni bersama dengan Wakil Bupati Morowali Utara Jira. Sebelum melepas ratusan pelari, Kapolres menekankan pentingnya keamanan serta keselamatan para peserta Bayangkari Morut Fun Run saat lari nanti. Kapolres juga telah menyiagakan personel pengamanan di seluruh jalur yang akan dilintasi dan menyiagakan tim medis serta ambulans dari RSUD Kolonodale dan Sidokes Polres Morowali Utara. Di event Bayangkara Morut Fun Run ini turut dihadiri oleh para OPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh perempuan, serta dimeriahkan oleh penampilan DJ Kianzi dan aksi Zumba dari Zin Umay dan Zin Valinda. Kapolres Morowali Utara memberikan medali serta hadiah kepada para peserta yang berhasil naik ke podium dengan beberapa kategori juara atau pemenang. Polres Morowali Utara juga menggelar undian kepada seluruh peserta dengan hadiah menarik seperti mesin cuci, kulkas, kipas angin, 1 unit sepeda listrik, serta 1 unit motor untuk hadiah utamanya dan puluhan hadiah menarik lainnya. Usai kegiatan, Polres Morowali Utara beserta seluruh panitia pelaksana tidak lupa membersihkan seluruh area kegiatan dari sampah. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian serta tanggung jawab terhadap kebersihan serta keasrian lingkungan di Kabupaten Morowali Utara, sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Morowali Utara yang sehat, asri, serta bebas dari sampah. Dari Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.